Namanya saja hati sejahtera. Nama di atas segala nama, manis benar. How sweet thy name is, Lord Jesus. There's no one like you. Only to you we pray. Our praise we lift up only unto your holy name. Makasih Tuhan, Engkau nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kepadamu. Kami mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk lebih dalam, semakin tenang hati ini. Jangan tinggalkan ruang doa ini sebelum Anda dan saya menemukan damai sesungguhnya, sebelum kita memperoleh damai sejati, damainya Yesus. Jangan tinggalkan ruang hadirat ini sampai terjadi terobosan dalam jiwa kita, seperti sesuatu terlepas. Lebih dari perasaan, sebuah kesaksian roh Allah di dalam diri kita. Oh, everything will be beautiful in His time. Semua akan menjadi indah tepat pada waktunya. Terus menyanyi, terus menyembah. Nyanyikan satu lagu lagi. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya Aba, ya Bapa, Gembalaku. Nyanyikan ini bersama. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mempersiapkan hati untuk menerima firman Allah, izinkan Tuhan yang menyanyikan kepada kita. Saya akan menyanyikan lagu ini untuk Anda sebagai kepanjangan daripada lidah bibirnya dan melayani roh yang berbeban berat, jiwa yang lemah lesu. Semua akan disegarkan Tuhan, bukan hanya oleh firman saja, tapi khususnya oleh jamahan. Letakkan tangan di dada seperti ini. Saya akan menyanyikan seperti seolah-olah Tuhan yang menyanyikan kepada Anda melalui sebuah speaker saja. Aku gembala yang baik,
mendengarkan perkataan Yesus suaranya dan bawamu ke air tenang, menyegarkan jiwamu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, tak usah gentar kau melangkah, sebab Yesus besertamu. Aku gembala yang baik, ku menuntun hidupmu dan bawamu ke air tenang, menyegarkan jiwamu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak usah gentar kau melangkah, tak usah gentar kau melangkah, sebab Yesus besertamu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, tak usah gentar kau melangkah, sebab Yesus besertamu. Mari kita nyanyikan pada Tuhan, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Buka Alkitab bersama dengan saya di Taman Getsemani, Matius 14. Tuhan bawa kita masuk dalam pergumulan jiwa, dan Tuhan tidak mau kita sendirian. Tuhan pernah di sana. Getsemani bukan sebuah lokasi saja, tapi sebuah pengalaman Tuhan Yesus mengeluarkan peluh hingga peluhnya berdarah. Ayat yang ke-32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ayat 33. Ternyata Yesus juga pernah merasakan takut dan gentar yang Anda rasakan. Tuhan Yesus pernah merasakan gentar, gelisah yang kita alami. Saya sangat bersyukur punya Yesus sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hanya maha mampu, maha kuasa, tapi Dia juga maha mengerti. Karena di mana saya berada hari ini, Dia dulu ada di situ. Tanah di atasnya saya berjalan, Tuhan pernah jalan di sana. Semua pergumulan Dia kenali satu persatu. Jadi nggak ada satupun hari ini dokterku, tabibku dan tabibmu ini tidak mengerti penyakitmu dan penyakitku. Tuhan sangat paham. He walked where we walk, where we are walking now. He stood where we are standing. Dia berdiri di tempat di mana kita berdiri hari ini. Dia mengerti. Sang tangan berlubang paku itu sangat memahami. Ia pernah takut dan gentar. Tapi dari sini kita pelajari bahwa ternyata damai sejahtera itu bukan berarti absennya rasa takut dan gentar. Damai sejahtera itu justru akan melampaui rasa takut kita. Karena itu, jangan tinggalkan ruang doa ini bersama dengan kami.
sebelum Anda merasakan damai sejahtera, sebelum ada sesuatu terlepas, sebelum Anda dan saya mendapatkan damainya Yesus. Ya, saya kasih judul aja pesan yang saya berikan, damainya Yesus. Ternyata Yesus ini tetap damai di Getsemani, sekalipun beliau takut dan gentar. Jadi, damai sejahtera bukan berarti absennya ketakutan. Lalu katanya kepada mereka, ayat 34, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus bukan takut mati, bukan takut paku. Yesus takut separation atau perpisahan dengan Allah Bapa, dengan Bapanya di sorga. Karena dia dipisahkan karena kita, karena dosa kita dan pelanggaran kita. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sebentar lagi dia akan dianiaya. Sekali lagi, kita bisa sekarang berada dalam problema, hati ini bisa gelisah, perasaan bisa gelisah, tapi hati damai sejahtera. Aneh ya, perasaan kita bisa gelisah. Perasaan itu bukan segala-galanya. Hati itu milik Tuhan, perasaan itu ciptaan. Jadi perasaan kita bisa gundah gulana, hati tetap damai sejahtera. Makanya Paulus berkata, damai yang melampaui akal budi. Bukan berarti kalau kita diberikan damai itu hilang semua ketakutan. Tapi damai itu membuat kita tenang dalam ketakutan. Dalam ketidakpastian, dia memberikan kita suatu keyakinan bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Damai itu heran. Hanya anak-anak Tuhan yang mengerti how to have peace in the midst of trouble. Nah, kita lihat di ayat 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, kata Yesus, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, inilah kunci. Kata kuncinya damai di hati itu Bapa Sorgawi ternyata. Kalau kita mau pelajari dan tangkap damainya Yesus waktu di Getsemani, nggak bisa terlepas dari hubungannya yang intim dengan Bapanya di sorga. Ya, karena Yesus berkata di sini, ya Aba, ya Bapa. Itulah fondasi damai sorgawi. Kita tahu bahwa kita punya Bapa yang peduli. Bapa yang Maha Kasih, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Bapa ini kepada dunia, dia memberikan bahkan putranya tunggal, Yesus Kristus anak Allah, dan mati bagi kita supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nggak bisa kita damai-damaian atau perasaan damai yang semu kalau dari positive thinking semata-mata. Kalau kita hanya meyakinkan diri sendiri everything will be alright, damai seperti itu cepat sekali goyah. Damai itu harus berakar kokoh dan dalam-dalam di dalam hubungan kita dan pengenalan akan Bapa di sorga. Berseru ya Aba, ya Bapa itu saja sudah mendatangkan damai sejahtera. Kita langsung tahu kita siapa. Kita ini anak, dia itu Bapa. Dia adalah ayah yang bertanggung jawab atas kita. Dia adalah ayah yang sangat care atas hidup kita. Ya, kalau kita seorang anak kecil, kan kita lihat waktu kita masih kanak-kanak, orang tua kita itu, apalagi papa ya kan, jikalau kita punya papa yang protektif, kita rasa aman. Dulu waktu kita masih kanak-kanak, papa kita, ayah kita itu larger than life, lebih besar dari kehidupan bahkan. Padahal mereka hanya manusia biasa. Kalau kita berada di tengah-tengah mereka, problema rasanya sudah ada solusinya. Semua gampang, papaku yang akan atur. Semua ada ayah. Tidak semua orang punya figur papa demikian sih, saya ngerti. Saya bicara tentang keluarga yang baik-baik contohnya, sebagai ilustrasi. Apalagi Bapa Sorgawi. Kalau manusia itu, manusia itu terbatas. Waktu kita kecil, kita melihat papa kita bagaimana. Nanti waktu kita besar, kita baru mengerti papa kita ternyata juga manusia biasa. Kita nggak akan pernah mendapat pewahyuan demikian tentang Bapak Sorgawi. Nggak akan pernah kita itu sampai satu titik dan berkata, ternyata dia biasa-biasa. Nggak pernah. Ayah jasmani, ayah duniawi. Bisa kita suatu hari menyadari, ternyata mereka juga daging dan darah seperti kita. Tapi Bapak Sorgawi nggak bisa. Sampai kapanpun kita nggak bisa melampaui dia. Jadi berseru Aba dan Bapa, itu mendatangkan damai sejahtera. Tahu bahwa bukan hanya dia caring atau mencintai kita, tapi dia itu maha kuasa.
Nah, kalau kita serahkan hidup ke tangannya, itu aman. Sekalipun kita nggak tahu besok bagaimana, tapi kita tahu kepastian bahwa dia pegang hari esok kita. Itu dia. Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Terjadi pergumulan jiwa Yesus dengan Bapa. Yesus seperti berkata, kalau bisa ini berlalu deh, tapi biarkan kehendakmu yang jadi. Jadi ada suatu serah terima dengan Bapaknya. Ada sebuah interaksi ilahi. Nah, ini interaksi, ini yang saya mau sarankan untuk Anda. Cara berpikir demikian tentang Bapa dalam hubungannya dengan hidup Anda dan saya. Oke? Mengapa kita harus merasa damai sejahtera dalam hubungan kita dengan Allah? Gampang. Oke? Satu, Anda catat aja. Ini damai kita, damainya tidak terletak, dadunya tidak pada kita. Oke? Kuncinya pada Bapa. Kita ini pemain minor. Tuhanlah, Bapaklah pemain mayor. Kita ini minoritas, Bapaklah mayoritas kalau bicara soal shareholder damai sejahtera. Karena itu, saya berikan 3 akarnya untuk damai di hati. Bunyinya begini. Yang pertama, sekalipun kita gagal, Bapa tidak akan kehabisan akal. Enak kan? Tenang kan? Ada Bapa beres. Bukan berarti cuci tangan loh ya. Enggak, Bapa akan mendidik kita, bahkan mendisiplin. Juga bisa mengoreksi. Tapi kalimat ini tanam di hati. Damainya Yesus ini tertanam pada ini. Damainya Yesus yang bisa menjadi damainya kita ini sebenarnya ditancapkan pada pewahyuan 1, 2, 3 yang saya berikan kepada Anda sekarang. Sekalipun aku gagal, katakan itu. Bapa tidak akan kehabisan akal. Kalimat kedua sebagai pewahyuan untuk kita adalah, sekalipun kita tidak mengerti, Bapa tetap pegang kendali. So you don't have to know everything, you see. Manusia itu otaknya terbatas. Sepinter-pinter orang IQ-nya mau berapa kayak, kita nggak bisa tahu semua. Jadi sometimes okay not to know everything. Kadang-kadang kita boleh juga, nggak masalah. Jangan terlalu stres gimana kalau kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Ya, sekalipun kita tidak mengerti, Bapa tetap pegang kendali. Kalimat ketiga adalah, are you ready? Jikalau kita mati, sorga sudah menanti. Worst come to worst, skenario terburuk, mati adalah keuntungan kalau kita punya Bapa sorgawi. Kalau kita punya Yesus, kita punya Bapa. Barang siapa melihat aku, kata Yesus, dia sudah melihat Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak tahukah engkau, kata Yesus pada murid-muridnya? Ya. Kalau kita bisa menyebut dia Aba dan Bapa, kita adalah putra-putrinya. Kita adalah anak-anaknya. Kita punya rumah di sorga. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku menyediakannya untukmu. Jadi kita ini tidak homeless. Sekalipun kalau katakan di dunia ini kita kehilangan sesuatu, nothing tulus. Semua yang hilang bisa dicari kembali kok. Selama Tuhan sertai, kita masih bisa. Tapi ingat ya, worst case skenario terburuk pun, jikalau kita mati, sorga itu menanti. Jadi saya ulangi ya, damai sejahtera kita tertancap di 3 pewahyuan ini, kalimat ini. Sekalipun saya gagal, Bapa tidak kehabisan akal. 2, sekalipun saya tidak mengerti, Bapa tetap pegang kendali. 3, jikalau saya mati, sorga sudah menanti. Langsung damai, kerasa damai nggak? Saya ngomong begini aja rasa damai, kayak seperti ada damainya itu seperti sungai yang mengalir dari atas ke bawah, bawah ke atas. Bukan perasaan, bukan feeling-feeling doang. Saya rasa seperti ada a gush of fresh wind, seperti ada hembusan nafas segar, seolah-olah ada serbuan damai sejahtera di hati. Can you feel it? If you don't feel it, then you don't understand what I'm saying. If you understand what I'm saying, you'll have peace. You'll have peace. Lanjut aja sedikit lagi. Setelah itu ia datang kembali, ayat 37. Dan mendapati ketiganya sedang tidur. Tidur karena stres, ini bukan tidur karena damai. Kita kan juga ada ya, berapa di antara kita kan begitu juga. Kalau kita lagi kepikiran, berbeban berat, langsung tertidur pulas. Kalau bisa nggak usah bangun gitu, selama-lamanya. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah.
Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Waktu saya baca ayat 37 sampai 39, saya bertanya, kenapa sih Yesus mengulang-ulang doa? Kan Yesus yang mengajari kita nggak boleh bertele-tele kalau berdoa. Enggak. Ada satu hikmat di baliknya. Kenapa Yesus setelah bangunin itu murid-muridnya, lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama? Bukan karena Yesus lupa doanya atau dia nggak yakin Bapa mendengarnya. Bukan. Yesus sedang menjaga damai sejahtera di hatinya sebagai manusia loh ya. Tuhan Yesus kan datang sebagai orang. Lahir dari perut seorang perawan. Nah, kenapa Yesus mengulangi doa? Ini menjadi pesan buat kita. Doa nggak bisa cuma sekali saja. Untuk menjaga hati dengan segala waspada, apalagi menjaga damai sejahtera, kita tidak boleh lengah. Doa-doa lagi. Ini hari Rabu malam nih. Katakan nanti Sabtu doa lagi sama-sama. Tapi setiap hari saat teduh. Hari Minggu nanti kita ibadah online katakanlah. Kenapa kita berulang-ulang? Bukan karena kita ini gak mantap, gak yakin. Bukan. Kita harus menjaga dengan seksama. Karena ada dua hal di dunia ini yang sangat mudah tercuri. Yang satu lebih dari yang satunya lagi. Yang satu money, harta duniawi, uang lah. Segala currency, logam mulia, perhiasan, barang mahal. Gampang tercuri. Gak percaya? Taruh aja di depan rumah. Langsung hilang sekejap. Ada satu yang lebih gampang dicuri dari itu. Namanya damai di hati. Lebih cepat dari emas dan logam mulia kalau ditaruh sembarang tempat. Kalau itu kan masih perlu tangan mengambilnya. Kalau damai sejahtera langsung menguap. Karena di dunia ini banyak yang akan mencuri damaimu. Segala sesuatu hendak mencurinya. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita kalau berdoa itu berulang-ulang berkali-kali dan terus-menerus dan tekun tidak pernah menyerah. Karena damai itu mahal harganya, diberikan for free, tapi kalau hilang kita baru kerasa betapa ekspensifnya, betapa berharganya. Kalau kita sudah kehilangan, baru terasa betapa berharganya. Ayat 40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Mereka stres semua. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka. Nah, di ayat 41 kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada murid-muridnya yang tertidur, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Coba perhatikan ayat 41. Ada sesuatu yang agak sedikit ganjil di sini atau sedikit janggal. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya, masih oke di situ. Dan Yesus berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Go to sleep. Lalu belum lewat satu kalimat baru titik. Istirahatlah titik. Langsung Yesus berkata cukuplah dan dibangunkan. Alkitab ini singkat halaman. Tapi kalau kita baca dengan hati yang mengenal Tuhan, kita mengerti bahwa ada sebuah kejadian. Yesus berkata tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lalu sebelum berkata cukuplah, di antara itu ada mungkin jeda waktu 1-2 jam. Nggak mungkin kan seorang ayah berkata sama anaknya, udah kamu bubuk dulu. Baru dia oke pak, bangun. Beda 1 titik doang. Kan nggak begitu kan? Jadi kita perhatikan lagi, kita baca lagi. Tidurlah sekarang dan istirahatlah kata Yesus. Murid-muridnya nggak mau berjaga-jaga sama dia. Yesus lagi sangat-sangat bergumul di dalam jiwa. Tapi murid-muridnya nggak bisa tolong dia. Nggak bisa ringankan beban. Ya sudah deh, tidur aja nggak apa-apa kata Yesus kepadanya. Baru diberitahu tidur sekarang dan istirahatlah. Lalu ada kata cukuplah, Yudas sudah datang. Dia segera diserahkan, lalu dianiaya dan disalibkan untuk kita. Nah, apa maksudnya? Waktu Yesus berkata tidurlah dan istirahatlah ketika muridnya di situ, dia tetap di sana. Sebelum berkata cukuplah 1-2 jam kemudian, Yesus bisa tunggu murid-muridnya tidur pulas dulu. Bayangin, Yesus bisa nina bubukkan mereka. Padahal Yesus tahu sebagai anak Allah barusan dapat pewahyuan waktu sembahyang. Ketemu sama malaikat yang diutus oleh Bapa. Sebentar lagi dia akan dianiaya tidak manusiawi. Sangat-sangat ngeri. Dia tahu apa yang menanti, terutama perpisahan dengan bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa kita. Tapi kok masih bisa jaga murid-muridnya, suruh tidur dulu 1-2 jam. Mungkin nanti ada serangga yang mendekati mereka, Yesus lindungi, Yesus usir-usir atau gimana. Yesus kipas-kipas mereka kalau kepanasan. Karena tidak pernah dikatakan Yesus kembali ke murid-murid yang lain.
Satu lemparan batu kan jauhnya. Yesus tetap di sana. Sebab waktu nanti Yudas datang, Yesus masih berada di dekat atau di sebelah Petrus. Ingat cerita Petrus memotong telinga? Kan Yesus tetap di dekat sana dengan ketiga muridnya yang terdekat itu. Jadi Yesus menunggu sebelum di antara kata istirahat dan cukup. Ada 1-2 jam itu Yesus menanti. Diam, tidak ganggu mereka tertidur. Yesus tidak akan memberimu damai sejahtera. Yesus akan memberikan kepada Anda damai sejahteranya. Hanya Dia yang bisa tenang padahal mau dianiaya, mau disembelih seperti domba. Sebentar lagi Dia akan mengalami yang perkara-perkara seumur hidup dari Adam dan Hawa. Tidak ada siksaan seperti itu. Seperti neraka di dunia. Masih bisa jagai murid-muridnya tidur pulas. Harusnya mereka meringankan Yesus. Yesus malah babysitting mereka. Saya mau damai yang kayak gitu. Hanya anak Allah yang punya. Dan saya sudah ajarkan tadi lewat firman ini. Damainya Yesus. Hari ini kita operasi damai itu. Kita tahu bahwa damainya Yesus tertanam di 3 pewahyuan. Dia percaya Bapaknya tidak pernah habis akal. Dia percaya Bapa pegang kendali. Dia percaya bahwa bahkan mati pun adalah keuntungan. Kalau Anda bisa punya pewahyuan demikian, damai tidak akan pernah lari dan tercuri. Saya mau berdoa untuk setiap orang yang hari ini stres. Ulurkan tangan ke depan. Tuhan Yesus, setiap orang yang depresi, Tuhan Yesus, angkat beban hatinya. Nanti tinggal tunggu waktu, Tuhan juga akan berikan solusi masalahnya. Hati yang dibebaskan itulah yang akan menjadi jawaban buat permasalahan. Tuhan butuh hati yang jernih untuk meletakkan hikmat dan solusi. Hamba berdoa kau bersihkan hati itu dari setiap sisa-sisa kuasa kegelapan. Kau angkat semua akar penolakan, sebuah perasaan tertolak dan kecewa, semua kepahitan ya Tuhan. Aku tangking di dalam nama Yesus Kristus. Semua tekanan dalam jiwa yang dimulai dengan stres hingga depresi, hingga berbagai macam penyakit, bahkan bipolar dan sebagainya. Bahkan juga ada orang-orang yang sudah merasa kepingin mati saja rasanya. Mau tidur gak mau bangun-bangun. Ada yang bahkan berniat untuk bunuh diri di dalam nama Yesus. Apapun profesinya, ibu rumah tangga, pengusaha terutama hari-hari ini, dan semua anak muda, semua bentuk lonely kesepian, Tuhan Yesus sekarang kau hiburkan. Roh Kudus yang datang, Amba minta Roh Kudus masuk ke dalam setiap tubuh dan badan orang-orang yang membutuhkan, ke dalam setiap hati dan jiwa. Roh Kudus layani, jamah setiap jiwa. Terima kasih Tuhan, dengar doa hambamu. Hamba hanya bisa duduk di sini, gak bisa kemana-mana. Roh Kudus, my best friend, Engkau yang pergi kemana-mana sekarang. Every home, every living room, setiap ruang tamu, setiap ruang tempat tidur, setiap tempat di mobil atau di mana sekarang, everywhere. Tuhan, go, go, go. Dear Holy Spirit God, touch everyone whose heart is open to you. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa
Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa saat teduh bersama-sama beribu-ribu, tapi kerasa seperti hanya 2-3 orang saja. Thank you membuat dunia menjadi sempit di dalam hadirat Tuhan, menjadi dekat. Thank you juga membuat dunia kami menjadi besar karena rancangan Tuhan yang dahsyat. Berkati setiap keluarga per family. Makasih untuk roti sorgawi. Makanan ini akan membuat Elia bisa berlari 40 lebih cepat daripada Ahab dan kereta kudanya. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu, Engkau memberikan nutrisi yang akan mengubah kehidupan kami. Biarkan sekarang Roh Kudus-Mu terus berlanjut dan menyertai setiap domba-domba-Mu tersayang. Terima kasih Tuhan, dan biar domba tersesat juga satu persatu kembali kepada rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. God bless you. You're welcome to stay continue.